Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Ya, hari ini hari yang luar biasa. Miss Vera harap semuanya sehat dan happy, gembira. Siapa yang happy? Wah, happy semua ya. Randy happy? Oh, happy. Siapa ya? Kalista happy? Happy ya, sudah sembuh ya. Siapa lagi ya? Angel apa kabar? Sehat ya? Wah, Miss Vera nggak bisa sebutin semuanya, banyak sekali. Miss Vera berharap semuanya sehat dan senang. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan dulu, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri buat kami. Sekarang kami siap untuk belajar firman-Mu. Tuhan berkati ya, supaya kami mengerti dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Anak-anak, Vera mau tanya, siapa yang pernah diganggu atau digoda oleh temanmu sampai kamu mau marah? Misalnya, kamu lagi asik-asik menggambar, terus ada teman atau adik atau kakak, terus kamu digodain, disenggol, diambil pensilnya. Siapa yang pernah seperti itu? Kamu marah enggak? Oh iya, pasti kamu anak yang hebat ya. Nah, kamu harus memaafkan orang yang bersalah kepada kamu. Tapi yang paling sulit adalah kalau yang menggoda kita itu iblis. Karena iblis itu nggak kelihatan. Cara menggodanya bagaimana? Kadang-kadang lewat pikiran loh. Seperti ini misalnya, ada teman yang lagi asik makan kue yang enak, terus kamu kepengen, lalu iblis bilang begini, ayo ambil aja kuenya, ambil aja, rebut aja. Nah, itu sedang digoda atau sedang diganggu oleh iblis. Kalau kamu nurut, kalau kamu tergoda, kamu tidak kuat, wah, kamu pasti langsung, iya aku mau ambil kue orang lain, kuenya teman, sehingga teman bisa marah. Nah, itu berarti iblis sedang menggoda kamu untuk berbuat yang tidak baik, berbuat jahat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara Tuhan Yesus menjawab atau bersikap ketika iblis menggoda Tuhan Yesus. Anak-anak, cerita ini diambil dari Matius pasal ke-4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau anak-anak TKB sudah bisa baca Alkitab, sudah punya Alkitab sendiri, boleh baca di sana. Nah, semua perhatikan baik-baik ya, bagaimana cara Tuhan Yesus menahan godaan dari iblis. Anak-anak, suatu kali setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, puasanya lama ya, 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus itu lapar sekali. Nah, kalau Miss Vera 1 hari aja nggak makan sudah lapar. Anak-anak bagaimana? Nah, waktu itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Lalu setelah itu iblis mempersiapkan diri untuk menggoda Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun. Anak-anak tahu nggak padang gurun? Padang gurun itu panas sekali. Tidak ada air, hanya pasir. Pasirnya pun kecil-kecil sekali seperti debu. Kalau kita tidak pakai alas kaki, sepatu atau sandal, waktu kaki kita menginjak
padang pasir, padang gurun seperti itu, kaki kita pasti kepanasan. Nah, Tuhan Yesus yang tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam dibawa ke padang gurun yang panas itu. Dan iblis mulai menggoda Yesus di sana. Apa yang ia katakan? Mari kita perhatikan. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus menjawab semua ajakan iblis dengan mengutip. Mengutip itu artinya dia menghafal, dia ambil ayat dari firman Tuhan. Semua yang dikatakan Tuhan Yesus itu sudah pernah ditulis di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Nah, itulah cara Tuhan Yesus menjawab seluruh godaan si iblis. Jadi, apakah Tuhan Yesus akhirnya berdosa dan ikut rayuannya iblis? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu menggunakan firman Tuhan untuk menjawab semua godaan dari si iblis. Nah, anak-anak, demikian juga kita. Kalau iblis memang tidak kelihatan ya dalam film ini, dalam video ini iblisnya seperti ular. Itu maksudnya supaya kalian mengerti ya, seperti lambang saja. Iblis itu nggak kelihatan. Kadang-kadang dia di dalam pikiran kita, ayo kamu nakal aja, kamu melawan mama, kalau disuruh mama mandi jangan mau. Atau kamu bohong aja, kan nggak ada yang tahu. Nah, itu godaan dari iblis. Kalian harus ingat firman Tuhan, ya. Kalau firman Tuhan berkata, jangan berbohong, tidak boleh berdusta, atau apalagi kamu digoda iblis untuk membalas teman yang nakal sama kalian. Kalian harus ingat firman Tuhan, apa? Harus mengampuni, karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Kita harus mengasihi. Kemudian ada teman yang kepengen minta makanan kita atau pinjem mainan kita. Terus iblis bilang gini, jangan dikasih. Wah, kalian harus ingat firman Tuhan berkata apa? Orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Artinya harusnya dikasih ya. Kamu jangan ikut godaan dari iblis.
Nah, itu pelajaran kita hari ini. Kalau misalnya iblis menggoda kita di dalam pikiran, di dalam hati, jawablah dengan firman Tuhan. Nah, itulah mengapa kalian harus menghafal golden words, ayat-ayat firman Tuhan, supaya kalau iblis sedang menggoda kita untuk berbuat jahat dan berbuat dosa, kita ingat firman Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Kita bersyukur karena Tuhan menolong kita lewat firman Tuhan. Kita tidak kalah terhadap iblis, ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman-Mu. Berkatilah supaya kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang percaya firman Tuhan, sehingga kami tidak digoda oleh si jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan setelah cerita Miss Vera ini. God bless you.